السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Al-Bayan Cianjur, pendengar radio RIS Kebumen, pendengar radio 1 Lombok, pendengar radio Suara Qalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, pemirsa Aila TV, dan radio lain atau channel TV lain yang juga ikut merilai kajian kita sekarang ini. Pemirsa Ahsan TV juga di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kemarin Kamis lalu kita sedang membahas inabah. Kita sudah jelaskan makna inabah adalah ar-ruju' ila Allah Ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Inabah artinya kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan wahya qaribun min makna taubah. Dan ini mirip dengan makna tobat. Bedanya adalah illa annaha araqqu minha lima tushiru bihi min al-i'timad 'ala Allah wal luju' ilaih. Tapi inabah ini lebih umum, lebih mencakup. Derajatnya, tingkatannya lebih tinggi di atas taubat. Karena dalam inabah ada makna i'timad, bersandar kepada Allah, dan ada makna istiqamah. Kalau seseorang berdosa kemudian tobat dengan
memenuhi 3 syarat tobat. Dia berhenti dari dosanya, dia menyesal telah melakukan dosa tersebut, dan dia bertekad tidak mengulang kembali. Maka tobatnya sudah sah. Kalau dosanya kepada sesama manusia tambah 1 lagi, yaitu harus minta dihalalkan kepada orang yang kita pernah berbuat salah kepada dia. Kita pernah menzalimi dia, minta maaf, gentle, ksatria, dan kehormatan atau apa yang telah, kezaliman yang telah kita lakukan, hak dia harus kita kembalikan. Kalau kita pernah merampas uangnya dan dia tidak ridho, kembalikan uang itu dan minta maaf. Kalau kita pernah nyolong barangnya, kembalikan barang itu dan minta maaf. Kalau kita pernah menghina dia, memaki dia di hadapan umum, kembalikan haknya. Kehormatannya harus dikembalikan lagi dan minta maaf. Kalau kita pernah menggibahinya dan dia tahu, dia pernah kita gibahi, dia tahu itu, sakit hati sampai nangis-nangis curhat ke orang, wajib kita ralat gibahan kita di hadapan orang-orang yang dahulu kita menggibahi dia di hadapan orang itu. Kalau menggibahinya di media sosial, itu bukan gibah lagi ya. Kalau menggibahinya di media sosial, wajib kita ralat di media yang sama. Kembalikan hak orang itu, kehormatan dia harus kita kembalikan. Lalu kita minta maaf ke orang. Ini berlaku baik orang awam atau orang berilmu, ustaz. Ustaz itu pernah umpamanya menggibahi ustaz lain secara terbuka di pengajian. Ustaz itu jangan diambil ilmunya, sesat. Ternyata di kemudian hari dia baru sadar, dia yang salah, dia yang keliru. Wajib minta maaf dan meralat ucapannya, menarik kembali. Itu syarat tobat kepada orang lebih berat daripada kepada Allah. Kalau kepada Allah hanya 3 ya. Kalau kepada orang tambah 1 lagi, minta maaf. Kalau ternyata hak orang lain tidak dikembalikan, nyolong barangnya saya tobat, berhenti, menyesal nggak kembali lagi, tapi barangnya masih dikekewek. Dikekewek itu apa? Tetap dia pegang, tidak dikembalikan, nggak sah tobatnya. Tidak diterima tobatnya, tidak terhapus dosanya. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, ya. Nah, itulah tobat. Adapun kalau setelah dia tobat, dia tingkatkan amal ibadah dia jauhi dosa-dosa yang lain dan istiqamah di atas hal itu, itulah inabah. Inabah kembali, seolah-olah dengan melakukan dosa-dosa tadi dia sudah jauh dari Allah. Lalu tobat, dan setelah tobat mendekat dan istiqamah di atas hal itu, itulah yang disebut dengan al-inabah. Di dalam inabah terkandung sikap pasrah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian kepada Rabb kalian. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan aslimulah, taslimlah kalian. Berserah dirilah kalian kepadanya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, wal muradu biqaulihi ta'ala wa aslimulah al-islamu syar'i wa huwa al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyah wa dzalika annal islam lillah naw'an. Yang dimaksud dengan aslimulah, Islamlah kamu kepadanya, maknanya adalah Islam syar'i, yaitu berserah diri kepada hukum-hukum Allah yang berupa syariat.
Karena Islam mengandung dua makna. Makna pertama, Islam kauni. Makna kedua, Islam syar'i. Islam kauni artinya pasrah, tunduk, patuh kepada hukum-hukum Allah yang kauni. Yang kauni itu yang Allah berlakukan di alam ini. Orang-orang bilang hukum alam. Hukum alam bukanlah hukum ciptaan alam, bukan. Alam nggak bisa menciptakan hukum. Hukum alam itu hukum Allah yang Allah terapkan di alam ini. Seperti kalau benda dilempar ke atas, dia jatuh lagi ke bawah. Karena ada gravitasi. Gravitasi ada hukum Allah yang kauni. Kalau orang tidak makan, dia akan lapar. Tidak minum, dia akan haus. Dicubit, dia sakit. Dilukai, dia berdarah. Itu hukum Allah yang kauni. Dan keislaman seperti ini umum bagi seluruh makhluk, baik yang kafir ataupun yang muslim. Yang muslim tunduk kepada hukum Allah yang kauni. Yang kafir juga begitu. Tubuh orang kafir tunduk dan patuh kepada hukum alam. Hukum yang Allah terapkan di alam ini. Kalau orang kafir itu umpamanya lagi lapar makan, dia akan kenyang. Kalau lagi haus dia minum, dia akan terlepas dari kehausannya. Enggak mentang-mentang orang kafir makan segimana banyaknya tetap dilaparkan oleh Allah. Enggak. Tetap saja kalau dia belajar dia akan pintar. Kalau dia bekerja keras dia akan sukses. Kalau dia gigih dalam mencari harta dia akan kaya raya. Itu hukum alam. Hukum yang Allah terapkan di alam ini seluruh makhluk Islam kepada Allah tapi dengan Islam kauni. Allah berfirman dalam Ali Imran 83, "Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Dan Islamlah kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, baik sukarela ataupun terpaksa. Banyak hukum alam yang kita patuhi walaupun kita terpaksa. Seperti kita jatuh dari atas menggelinding ke bawah gejret, gitu kan? Ya terpaksa, mau suka mau tidak. Itu mah pasti akan terjadi. Nggak bisa mentang-mentang dia orang soleh pas jatuh itu melayang, tlek aja, empuk. Nggak bisa. Itu hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Semuanya tunduk, termasuk orang kafir. Fisiknya itu tunduk kepada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Kalau dia makan kenyang, kalau dia tidur ya nyenyak, ya fresh lagi setelah bangun. Kalau dia bekerja keras dia akan sukses. Kalau dia belajar dia akan pintar dan seterusnya. Itu berlaku bagi seluruh makhluk. Itulah yang disebut dengan Islam kauni. Ketundukan, kepasrahan kepada hukum Allah yang Allah terapkan di alam ini. Dan ketundukan seperti itu tidak memiliki nilai ibadah. Makanya tidak dipahalai orang-orang yang fisiknya tunduk kepada hukum yang Allah terapkan di alam. Enggak. Makanya sangat kontradiktif antara tubuh orang kafir dengan jiwanya. Raganya kontradiksi dengan jiwanya. Fisiknya bertolak belakang dengan psikisnya. Fisiknya Islam, tunduk dan patuh kepada hukum Allah secara kauni, tapi jiwanya
ingkar kepada hukum Allah yang syar'i. Kedua, Islam syar'i adalah ketundukan, kepatuhan kepada syariat, kepada Quran Sunnah. Nah, ini untuk jiwa. Kalau hukum Allah yang kauni untuk raga kita, untuk badan kita, untuk jiwa kita adalah kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, keislaman kepada syariat. Allah perintahkan bertauhid, Allah perintahkan salat, Allah perintahkan saum Ramadan, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan thalabul ilm. Itu berupa syariat dan itu untuk jiwa kita, untuk jiwa manusia. Hamba baik jin ataupun manusia termasuk malaikat yang jiwanya tunduk patuh kepada syariat Allah, itulah yang disebut dengan Islam. Maka kalau seorang manusia jiwanya enggak tunduk, enggak patuh kepada syariat Allah, maka dia tidak Islam. Dia bukan seorang muslim. Dia tidak mau bersyahadat, tidak mau bertauhid, tidak mau salat, tidak mau saum Ramadan dan seterusnya, maka orang itu bukanlah muslim. Itulah dua jenis Islam, Islam kauni dan Islam syar'i. Dan seluruh makhluk sudah muslim. Tapi muslim yang kauni, termasuk iblis, termasuk orang-orang kafir. Mereka muslim, tapi muslim yang kauni karena tunduk dan patuhnya mereka hanya tubuhnya, hanya raganya, dan itu pun kepada hukum kauni, hukum alam. Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semuanya sudah Islam, sudah pasrah, sudah tunduk dan patuh kepada Allah, tapi kepada hukum yang apa? Yang kauni. Jadi hukum kauni hanya berlaku untuk raga, untuk lahiriah, untuk fisik. Adapun Islam syar'i itu untuk apa? Untuk jiwa. Itulah dua jenis Islam. Nah, Islam ini Allah perintahkan setelah inabah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Inabahlah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan Islamlah kalian kepadanya. Perintah ini adalah perintah Islam syar'i. Laksanakan seluruh syariat Allah setelah kalian kembali kepada Allah. Tadinya kalian menjauh dari Allah, lalu tobat kembali kepada Allah, Islamlah kepada keislaman syar'i. Nah, kalau kepada Islam kauni mah nggak perlu diperintahkan juga, itu mah sudah Islam otomatis dengan sendirinya ya. Itulah bedanya inabah dengan taubah. Jadi taubah lebih tinggi derajatnya dibanding inabah, lebih tinggi derajatnya dibanding taubah, dibanding tobat. Ada dua jenis al-inabah. Berkata muallif, tanqasimul inabatu ilallahi ta'ala ilal qismain. Inabah kepada Allah terbagi menjadi dua jenis, dua bagian. Jenis yang pertama disebut inabah amah. Inabah secara umum. Wahya li jami'in nas, mu'minihim wa kafirihim. Wadzalika lirububiyatihi ta'ala wa hiya la tastalzimul islam bal qad takunu minasyirki wal kufri. Pertama adalah inabah umum, yaitu untuk seluruh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir. Tapi yang kafir ini inabahnya inabah kepada kerububiyahan Allah, bukan kepada keuluhiyahan Allah.
Apa maknanya? Maknanya inabah kepada rububiyah Allah itu hanya kembali kepada kekuasaan Allah. Rububiyah itu kan kekuasaan. Allah Maha Pengatur, menghidupkan, mematikan, memberi maslahat, memberi madarat. Itu rububiyah Allah. Dan orang kafir, orang musyrik meyakini kerububiyahan Allah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta. Allah pemilik arasy yang agung. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Allah yang memberi rezeki. Mereka tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur kehidupan, memberi maslahat, memberi madarat? Mereka akan menjawab Allah. Mereka meyakini kerububiyahan Allah. Makanya dalam kondisi kepepet, ketika mereka terancam nyawanya, keselamatannya, mereka kembalinya kepada Allah. Berdoanya ikhlas bukan kepada sesembahan lain. Bukan kepada berhala. Bukan kepada patung, batu. Bukan kepada pohon-pohon yang selama ini mereka sembah. Enggak. Tapi hanya kepada Allah secara ikhlas, murni, fokus. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam banyak Al-Quran. Di antara surah Al-Ankabut 65 menyatakan fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri fa idza hum yusyrikun. Ketika mereka itu menumpang perahu di lautan, diterjang gelombang, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka itu berdoa hanya kepada Allah mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, tulus, fokus hanya kepada Allah, enggak berdoa kepada yang lain. Dan Allah kabul. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi, menyembah lagi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Juga dalam surah Luqman lebih rinci lagi, fa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri, kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka itu diterjang gelombang di tengah lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa minhum, disebutkan di antara mereka ada yang yajhaduna bi ayatillah, mereka menantang kembali ayat-ayat Allah. Jadi mereka kembalinya kepada Allah di saat kepepet. Juga diterangkan dalam Al-Quran di dalam surah Rum ayat 33-34, Allah berfirman, wa idza massan nasa dzurrun da'u rabbahum munibina ilaih thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Kata Allah, apabila orang-orang ditimpa musibah, kemalangan, kemadaratan, da'au rabbahum munibina ilaih, mereka berdoa kepada Allah munibina ilaih, kembali inabah kepada Allah. Thumma idza adzaqahum minhum rahmah, kemudian ketika Allah memberi rahmat, memberi kenikmatan, dilepaskan orang itu dari kesulitan, dari musibah, dari penderitaan, idza fariqum minhum bi rabbihim ayusyrikun, tiba-tiba sebagian dari mereka kembali musyrik kepada Allah. Jadi mereka dalam posisi terjepit,
terdesak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kembalinya kepada kerububiahan Allah. Mereka tahu yang memberi madarat itu Allah, yang bisa melepaskan mereka dari madarat juga hanya Allah, dan itulah kerububiahan Allah. Makanya mereka mintanya kepada Allah, kembalinya kepada rububiyah Allah. Juga dalam Az-Zumar ayat yang ke-8 Allah berfirman, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabilihi qul tamatta'u bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia ditimpa kemalangan, ditimpa musibah, si manusia itu berdoa kepada Allah, muniban ilaihi, kembali kepadanya, inabah kepada Allah. Tapi ketika mereka dicabut musibahnya, diganti dengan kenikmatan, mereka melupakan Allah. Mereka lupa seolah-olah mereka itu pernah berdoa kepada Allah sebelumnya. Terus mereka membuat tandingan sesembahan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Katakan oleh Muhammad kepada orang itu, tamatta bi kufrika qalila, silakan kamu bersenang-senang sebentar dengan kekufuran kamu. Innaka min ashabin nar, kamu nanti akan masuk neraka. Dalam surah Ar-Rum 34-nya juga dikatakan, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka berbuat itu untuk mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dilepaskannya manusia dari kesulitan itu nikmat kan ya. Kenikmatan yang besar, bukan yang kecil. Tapi mereka kufur. Apa kata Allah? Fatamatta'u, silakan kalian bersenang-senang. Fasawfa ta'lamun. Kelak pakai saufa. Saufa itu akan, tapi ada jeda waktu. Tidak segera, tidak di dunia, tapi di akhirat. Fasawfa ta'lamun, kelak kalian akan tahu akibatnya. Inilah yang disebut dengan inabah kepada kerububiahan Allah. Orang kafir, orang musyrik tahu yang mengatur alam jagat raya, mengatur kehidupan, memberi madarat, memberi maslahat, memberi penyakit atau memberikan kesembuhan, itu hanya Allah. Jadi ketika mereka memperoleh kesulitan, musibah besar, penderitaan, mereka mintanya kepada Allah, kepada kerububiahan Allah. Tahu Allah yang ngatur, tahu Allah yang bisa melepaskan mereka dari kesulitan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas dan Allah kabulkan. Inilah inabahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Allah di saat mereka memperoleh kesulitan. Tapi itu orang musyrik zaman baheula, bukan Islam. Orang musyrik zaman baheula hanya musyrik ketika senang, tapi ketika susah mereka ibadahnya, mintanya, berdoanya kepada Allah. Adapun orang sekarang ngaku muslim tapi minta kepada selain Allah, baik ketika senang ataupun ketika susah, ketika mereka selamat ataupun ketika mereka memperoleh musibah. Ada enggak orang setelah memperoleh musibah, bencana alam, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, mereka minta dilepaskan dari kesulitan kepada jin, kepada setan? Ada banyak. Ngakunya muslim. Tapi orang-orang musyrik dahulu pas ditimpa kesulitan, terancam nyawanya, kembalinya kepada Allah, inabah. Makanya para ulama menyatakan orang-orang musyrik sekarang asyad minas sabiq. Itu lebih kental, lebih tebal daripada orang-orang musyrik zaman baheula. Zaman baheula mah hanya ketika senang, pas ketika susah kembali kepada Allah. Sekarang mah sedang senang, sedang susah ke setan.
mintanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inabah yang pertama, yaitu inabah secara umum termasuk orang musyrik, tapi kembalinya kepada kerububiyahan Allah. Setelah berdoa itu mereka tidak ibadah. Setelah ia berdoa dan doanya dikabulkan, mereka tidak taqarrub kepada Allah, ya. Kalau orang musyrik saja di saat kesulitan inabah kepada Allah, apalagi orang mukmin harus lebih lagi minta kepada Allah. Dan ingat loh, ketika seseorang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, dia dekat kepada Allah. Kedekatan orang dengan Allah mengisyaratkan doanya didengar. Kalau umpamanya ikhwan ahwat di sini atau para pendengar pemirsa di mana saja Anda berada sedang dapat musibah, cepat-cepat banyak-banyak berdoa, itu doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dalam hadis qudsi sahih riwayat Imam Bukhari. Allah nanti di akhirat itu berfirman di hadapan manusia, "Ya bani Adam, inni maridtu falam ta'udni. Amma alimta in uddani wajadtani indahu." Kata Nabi SAW, Allah berfirman pada hari kiamat, "Hai Bani Adam, dulu aku sakit ketika di dunia, falam ta'udni, tapi kamu tidak melayat aku." Tahu Allah sakit, tapi tidak dilayat. Apa kata Bani Adam? "Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Ya Allah, bagaimana kami akan melayat tuh padahal Engkau Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Apa kata Allah? "Walakin abdi kana maridahu falam ta'udhu amma alimta in uddahu wajadtani indahu." Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika di dunia ada hamba kami itu yang soleh, dia sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayat aku akan berada di sampingnya. Kamu akan menemukan aku berada di samping orang yang sakit tadi. Ketika Syekh Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan hadis ini menjadi dalil bahwa Allah berada di samping orang yang sakit. Dekat orang sakit itu dengan Allah. Dan kedekatan hamba dengan Allah berefek terhadap didengarnya jeritan orang tersebut. Doa orang tersebut didengar, dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawab, aku dekat. Setelah Allah mengatakan aku dekat, aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi kedekatan itu dikaitkan dengan diijabahnya apa? Doa. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika apa? Ketika sujud. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih fa huwa sajid fa'akthiru fihi doa. Maka perbanyak doa di dalam sujud. Setelah mengatakan dekat, perbanyak doa. Itu menunjukkan dikabulkan. Maka ketika Tawus, seorang ulama besar, melayat salah seorang muridnya yang sakit. Tawus ini kalau ulama zaman baheulanya, zaman baheula bukan zaman sekarang. Ilmu itu cermin dari kesolehan. Ilmu itu cermin dari amalan. Kalau ilmunya tinggi, ilmunya mendalam, ilmunya sangat luas tentang Islam, amalnya itu berbanding lurus dengan ilmunya. Kesolehannya juga begitu. Itu zaman baheula. Karena para ulama tidak pernah menyampaikan satu ilmu kecuali dia terlebih dahulu sudah mengamalkan ilmu yang dia sampaikan itu. Itu zaman kapan? Zaman baheula. Makanya ulama zaman baheula
tidak sekadar tak tertandingi ilmunya, tapi juga amalnya. Ilmu itu cermin amal. Apakah ini masih ya zaman sekarang? Tidak ya. Banyak orang yang lebih berilmu tapi ibadahnya di bawah orang-orang yang menjadi muridnya. Murid-muridnya banyak yang jauh lebih giat ibadahnya dibanding gurunya. Zaman sekarang makanya sebutan ustadz, da'i atau alim zaman sekarang tidak seagung zaman baheula. Betapa banyak orang yang dianggap ilmunya umpamanya tinggi tapi amalnya nyebelin, akhlaknya bejat, keluarganya tidak menjadi contoh. Ada. Ayahnya seorang ustadz, istrinya, putrinya, auratnya masih terbuka. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Dibiarkan keluarganya tidak terdidik. Gimana orang bisa hormat? Gimana orang bisa ihtiram? Tapi kalau zaman baheula, aduh, termasuk anak-anaknya sudah jadi jaminan dididik oleh orang tuanya. Nah, tahu seorang yang alim dan doanya diyakini dikabul. Melayat muridnya yang sakit. Apa kata muridnya? Doakan saya wahai syekh, wahai guru. Apa kata dia? Enggak, kamu yang berdoa untuk dirimu sendiri dan doakan juga aku. Karena doamu sekarang lebih didengar oleh Allah daripada aku. Karena orang yang sedang sakit atau memperoleh musibah apapun itu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang muslim memperoleh musibah, sakit, dihina orang, dizalimi orang, itu posisi yang bagus untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang dikabulkan. Kalau umpah kitanya senang-senang, happy-happy, bahagia, sehat, segar, orang nggak ada yang berani menzalimi kita gitu, seolah-olah dunia ini tergenggam di tangannya, itu belum tentu dekat dengan Allah. Jeritan hatinya belum tentu didengar, doanya belum tentu dikabul. Makanya pas kita dapat musibah, ini kesempatan emas, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Didengar oleh Allah. Itu orang musyrik juga. Ketika nyawanya terancam, ketika memperoleh musibah yang berat, berdoa kepada Allah dikabul. Walaupun setelah itu mereka ingkar lagi, musyrik lagi. Inilah inabah yang pertama disebut inabah amah. Inabah secara umum, tidak hanya orang muslim, orang mukmin, orang soleh, bahkan orang durhaka, orang kafir, orang musyrik itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bedanya itu kembalinya kepada kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inabah amah. Kedua, inabatun khasatun li awliyaihi. Kedua, ibadah khusus. Ini ibadah apa? Inabah khusus. Itu khusus bagi para wali Allah. Para wali itu, Allah itu orang takwa. Semua orang bertakwa wali Allah dengan kadar yang sebanding dengan kadar ketakwaannya. Semakin tebal, kuat kadar ketakwaannya, semakin kuat kadar kewalian dia di mata Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan inabah kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Uluhiyah itu ibadah. Dia kembali kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah taqarrub. Tawakalnya meningkat, rojanya meningkat, mahabbahnya meningkat, ikhlasnya meningkat, khusyuknya meningkat, keyakinannya meningkat. Seluruh jenis-jenis ibadah hatinya kepada Allah meningkat, diikuti oleh ibadah anggota badannya. Salatnya lebih bagus daripada sebelumnya, lebih rajin, lebih banyak, lebih tinggi kuantitas dan kualitas dibanding sebelumnya. Saumnya tidak sekedar hal-hal yang wajib, tapi juga ibadah yang sunnahnya dia lakukan. Dan ini menunjukkan dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembalinya kepada keuluhiyahan Allah. Uluhiyah itu kan hak untuk disembah.
Uluhiyah itu hak Allah untuk disembah, satu-satu yang berhak disembah hanya Allah. Jadi dia kembali kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kalau orang musyrik tadi kembali kepada kerububiyahan, minta diselamatkan gitu aja. Berdoa kepada Allah minta diselamatkan, minta dilepaskan dari kesulitan. Kalau orang mukmin kembalinya kepada Allah dalam bentuk sujud, dalam bentuk ruku, dalam bentuk sholat, dalam bentuk saum, dalam bentuk zikir, dalam bentuk membaca Al-Quran, dalam bentuk ibadah. Ini yang disebut dengan inabah khasah. Nah, ini yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-17. Walladzina ijtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, menjauhi penyembahan terhadap taghut. Taghut itu kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela disembah. Itu taghut. Fir'aun tuh taghut itu. Bashar Asad itu taghut itu. Abraha itu taghut itu. Disembah oleh pengikutnya dan dia rela, senang, malah maksa. Kalau nggak disembah disiksa loh. Kan gitu ya. Taghut, dia ridho. Adapun kalau orang itu disembah tapi tidak ridho, bukan taghut. Ada orang disembah tapi nggak ridho, ada. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ada yang menyembah? Ada. Beliau ridho nggak? Wallahi tidak ridho. Nauzubillah ya. Apakah Nabi Uzair juga disembah? Ya, disembah oleh siapa? Yahudi. Apakah malaikat ada yang menyembah? Ya, ada yang menyembah. Apa mereka ridho? Tidak ridho. Apakah Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah? Ada yang berdoa kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Ada yang sujud ke kuburannya. Ada yang berdoa menghadap kuburannya, bukan menghadap kiblat. Ya. Apakah beliau ridho enggak? Wah, ini umatku sampai nyembah kepadaku, nanti saya kasih syafaat. Ya, apa begitu? Enggak, murka beliau. Beliau tidak suka dikultuskan. Jangankan seperti itu, kemarin sudah kita bahas. Saya lupa ya, waktu Jumat yang lalu harusnya membahas Sayyidinanya dijanjikan. Orang yang becek mendahului. Kemudian jadi aja belot. Nanti besok insya Allah kita bahas Sayyidina. Ketika Nabi SAW ada yang menyatakan antas Sayyiduna, langsung as-Sayyid wallah. Sayyid itu Allah. Ya. Ketika Nabi SAW datang, para sahabat sedang duduk-duduk, para sahabat langsung berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tutrini kama ataratun nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Aku itu hanya seorang hamba Allah dan utusan. Gak suka dikultuskan. Apalagi sampai disembahkan, marah besar. Maka bukan begitu cara memuliakan Nabi SAW. Nabi tidak ridho disembah. Nabi Isa tidak ridho disembah. Para malaikat tidak ridho disembah. Ya, mereka bukan taghut. Jadi taghut itu sesembahan selain Allah dan dia ridho disembah. Walladzina ijtanabu taghut ayya'buduha, orang-orang yang menjauhi penyembahan terhadap taghut, wa anabu ilallah, dan kembali kepada Allah. Makna kembali di sini ibadah kepada Allah, ibadahnya bukan kepada taghut, tapi kepada Allah satu-satu yang berhak disembah. Lahumul busyra, bagi mereka ada busyra. Busyra itu kabar gembira, berupa semua yang Allah janjikan, diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan surga, diberikan keridhoannya dan seterusnya ya. Juga di dalam surah Qaf 33 Allah berfirman, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Surga itu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina
Ghaira ba'id. Dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, enggak jauh. Siapa orang bertakwa itu? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah padahal dia gaib. Allah itu gaib bagi kita. Gaib itu ada apa tidak? Gaib itu ada apa tidak? Ada, cuma tidak terjangkau oleh panca indera. Awas jangan dikatakan gaib nggak ada, jangan. Kalau gaib nggak ada nanti Allah nggak ada, padahal Allah ada. Di mana Allah? Di atas arsy, sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang takwa, orang yang takut kepada Allah, padahal Allah itu gaib, nggak kelihatan, nggak kedengar, nggak keraba, nggak kejangkau oleh panca indera kita, enggak. Ini di dunia. Tapi di akhirat kita bisa melihat Allah. Itu pun hanya di mana? Di surga. Kalau ke neraka mah enggak. Dan itulah puncak kenikmatan yang ada di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yaitu surga wa ziyadah, dan ada tambahan bonus. Kata Nabi SAW, tambahan bonusnya itu an-nadharu ila wajhillahil karim. Mampu melihat wajah Allah yang mulia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, indah sekali dan menyukai keindahan. Kita melihat segala yang indah-indah aja di dunia seneng ya, betah. Termasuk keindahan wajah seseorang. Kalau umpamanya ada orang yang kasep ya, jamil, wanita melototnya itu nggak berkedip. Sampai ada kasus ketika Nabi Yusuf lewat, para wanita lagi ngupas buah sambil melotot, sambil tetap ngupas. Apa yang terjadi? Yang dikupas bukan sekadar buah, tapi tangannya berlumuran darah, nggak kerasa perihnya. Itu tuh ahwat tuh gitu, kelihat yang kasep tuh begitu. Karena indahnya wajah Nabi Yusuf, jamil. Nah, apalagi Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Melihat wajah Allah sesuatu kenikmatan yang tak ada bandingannya. Begitu melihat semuanya sumringah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu ada wajah-wajah itu nadhirah. Wah. Apa namanya? Cerah, bercahaya, senang, ekspresi kebahagiaan, kepuasan, kegembiraan. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Ayat surah Al-Qiyamah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini tentang orang kafir. Kata Allah enggak. Mereka di hari kiamat nanti terhalang dari melihat Allah. Orang kafir di neraka enggak bisa melihat Allah. Berkata Imam Syafi'i, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Ayat tadi dalil tentang orang mukmin bisa melihat Allah di surga nanti. Itu kata Imam Syafi'i berdasarkan ayat Al-Mutaffifin tadi. Ya. Jadi di dunia kita nggak bisa melihat Allah. Allah gaib bagi kita. Orang bertakwa man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah walaupun gaib. Rata-rata kan coba mahasiswa lagi ujian. Ada pengawas mah tuh tidak berani melirik ke kiri kanan. Pengawas ke WC aja, wah langsung open book. Betul apa benar itu? Bagi sebagian orang benar. 99,99% lah. 1-2 yang enggak begitu. Begitu pengawas gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi di WC ada, enggak ada di kelas. Udah. Ini orang bertakwa walaupun Allah enggak kelihatan, tapi
takutnya kepada Allah luar biasa. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbi munib, dan datang kepada Allah dengan hati yang munib. Hatinya itu munib, kembali kepada Allah dengan tetap memupuk tawakal, khauf, khasyah, mahabbah, raja kepada Allah Azza wa Jalla, keikhlasan kepada Allah. Datangnya kepada Allah itu dengan munib kembali. Ini adalah inabah khasah. Ini ibadah inabah kepada keuluhiyahan Allah. Kembalinya kepada keuluhian Allah, bukan sekedar kepada kerububihan Allah seperti orang-orang musyrik, enggak. Juga dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-8 Allah berfirman, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ini adalah pelajaran dan peringatan bagi siapa? Bagi setiap hamba yang munib. Mengambil pelajaran, mengambil mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah itu adalah penghambaan ibadah kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla, ya. Dan ini pula yang menjadi penyebab kenapa Allah memberi hidayah, tidak menyesatkan orang itu, karena orang itu kembali kepada Allah. Allah beri hidayah, Allah berikan tuntunan. Allah tidak pernah memberi balasan setimpal dengan usaha manusia, enggak, tapi berkali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendatangi dia sehasta. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan kepada dia satu depa, setengah depa, ya. Ba'an itu antara ujung jari sampai ke dada. Kalau satu depa di kita segini kan, ya. Dua tangan di rentangan, sadepa kan gitu, ya. Kalau ini setengah depa. Dan siapa orang yang mendatangiku dengan berjalan kaki, aku akan mendatangi dia dengan berlari. Jadi inabah salah satu cara untuk memperoleh hidayah Allah. Allah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah beri hidayah kepada dia, kepada dirinya, setiap orang yang inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada kepangkuan Allah dengan cara ibadah, Allah berikan hidayah. Berdasarkan hal itulah jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan bagi setiap kebaikan adalah kebaikan lain setelahnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang kalau umpama salat fardunya diterima oleh Allah, salat fardu itu kan kebaikannya, amal soleh diterima oleh Allah. Allah akan balas dengan memberikan hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya setelah itu. Jadi setelah melakukan salat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Allah beri hidayah dia untuk zikir yang disyariatkan pada salat. Setelah dia zikir dan diterima oleh Allah, Allah berikan hidayah kepada dia untuk melakukan salat sunnah ba'da bila itu ada salat sunnah ba'danya, ya. Adapun orang-orang yang Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan ibadah orang itu karena ibadahnya asal-asalan, kurang kekhusyuan, kurang mutaba'ah, kurang keikhlasan dan seterusnya. Setelah beres sholat tuh Allah nggak berikan hidayah untuk berzikir, nggak berikan hidayah untuk sholat sunnah ba'da. Allah berikan kepentingan atau keinginan segera untuk melakukan hal yang lain. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar HP, tek, langsung ngaleos. Zikir tidak, sholat ba'da juga tidak. Hati-hati, mungkin itu indikasi ditolaknya ibadah fardu tadi. Karena al-hasanah, jazaul hasanah, al-hasanah ba'daha. Balasan bagi kebaikan adalah kebaikan setelah itu, setelahnya. Kebaikan lainnya setelahnya, ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis
perbuatan. Makanya kalau seseorang sudah melakukan sholat, lalu setelah itu langsung bermaksiat, langsung melakukan dosa, menunjukkan sholat tadi itu tertolak. Allah menyesatkan orang itu seusai sholat. Beres sholat, keluar, ambil rokok, cekes. Aduh, itu kehapus sholat tadi itu. Ya, terhapus sholat tadi itu. Begitu beres sholat, langsung keluar, langsung gibah lagi. Ya, langsung melakukan dosa lagi. Itu terhapus sholat tadi itu. Sayang banget. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kembali kepada Allah merupakan cara memperoleh hidayah. Allah menyatakan wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang kembali, yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah dua jenis inabah, inabah amah umum, tapi itu inabah kepada ar-rububiyah Allah, dan kedua ibadah khasah, ibadah khusus, itu kembalinya kepada keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian selesai sudah penjelasan tentang al-inabah secara keseluruhan. Ya, kita masuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya mau bagi-bagi hadiah. Ada yang mau kitab Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad tapi terjemah? Siapa? Ada mic enggak? Ini mic. Tuh. Ahwat siapkan mic, ya. Ada dua hadiahnya tuh double, ya. Wirid dan doa dan Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad, ya. Kitab yang sedang kita bahas tapi terjemahnya. Siapa namanya? Dengan Bayu, Ustaz. Bayu pernah dapat hadiah belum? Belum pernah. Yakin? Yakin. Ya, barakallahu fiik. Ada berapa jenis Islam? Islam ada dua, Ustaz. Apa saja? Islam kauniyah dan Islam syariat. Kauni dan syar'i. Apa bedanya? Kalau Islam kauni adalah Islam raga. Kalau Islam syar'i adalah Islam jiwa. Islam kauni, Islam raga, Islam syar'i, Islam jiwa. Arti Islam itu sendiri apa? Berserah diri, Ustaz. Kalau Islam kauni, raganya yang berserah diri. Jadi yang di sana tunduk pun, dan patuh, ya, kepada Allah secara raga. Orang kafir pun kepada hukum alam. Kepada hukum Allah. Termasuk orang kafir. Tahu ayatnya? Ayatnya tidak tahu, Ustaz. Walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Kalau Islam kauni, Islam syar'i, Islam syar'i adalah Islam yang ketundukan kepada Allah, kepada syariat Allah. Islam kauni ketundukan kepada Allah, hukum alam. Islam syar'i ketundukan kepada hukum syariat. Ya, barakallahu. Benar apa betul jawabannya? Benar dan betul, barakallahu. Nanti ambil, ya. Akhwat. Ahwat ada? Ada. Ada berapa jenis inabah? Ada dua. Sebutkan. Ada inabah yang amah atau secara umum dan ada inabah yang khusus. Apa bedanya? Kalau inabah yang secara umum itu orang musyrik dan orang muslim pun inabah. Tapi kalau orang kafir itu hanya inabahnya hanya kepada tauhid rububiyah saja. Tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Kalau untuk yang inabah khusus itu untuk orang-orang mukmin dan khusus untuk tauhid uluhiyah. Kembali kepada keuluhiyahan Allah. Kembali pada Allah. Betul apa benar jawabannya? Ya, betul dan benar. Barakallahu fiik. Nanti ambil, ya, gratis.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hukum sering nahan kentut sebelum ataupun sedang sholat. Ya, kalau itu penyakit, disebutnya penyakit boson. Kalau ditahan, berbahaya, madarat kepada kesehatan. Kalau ditahan, terakumulasi. Lama-lama nggak tertahan dan begitu meledak, bagaikan bom. Kalau itu penyakit yang setiap 1 menit itu keluar, ditahan tuh sakit pules dan ditahannya lama, 2 menit nggak nahan meledak. Maka itu sudah penyakit, maka tidak apa-apa dikeluarkan walaupun dalam sholat. Dan teruskan sholatnya. Karena kalau enggak gitu enggak kelar-kelar ya. Dan itu sejenis dengan orang yang memiliki penyakit radang saluran kencing. Ada air kencing yang netes terus sedikit-sedikit, enggak bisa ditahan. Tidak bisa dikendalikan. Kadang terasa, kadang tidak terasa. Kalau terasa juga enggak bisa ditahan. Bagi orang yang berpenyakit. Jadi begitu wudu, beres wudu, baru selangkah 2 langkah netes lagi, wudu lagi. Nggak akan kelar-kelar wudunya, apalagi sholat. Sama dengan wanita yang istihadah, keluar darah terus-terusan. Ditahan nggak bisa, ya. Maka teruskan sholatnya walaupun najis keluar terus-terusan. Karena apa? Karena di luar kemampuan dia. Jadi salah satu syarat sahnya sholat adalah suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Kewajiban memenuhi syarat ini gugur kalau tidak mampu. Maka gugur kewajiban suci dia tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Sama dengan menghadap kiblat, syarat sah sholat menghadap kiblat. Tapi kita nggak mampu. Mungkin lagi di kendaraan, mungkin lagi di perjalanan walaupun di tanah, diam, tapi nggak tahu arah kiblat di mana karena tempat itu tempat asing. Akhirnya sholat tanpa menghadap kiblat. Gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Ya, salah satu syarat sahnya sholat suci dari hadas atau najis, tapi dia nggak mampu memenuhi syarat itu, maka gugur kewajiban memenuhi syarat itu. Tapi kewajiban sholatnya tidak gugur. Jadi bagi yang tidak mampu suci, sholatlah walaupun tidak wudu. Seperti orang di rumah sakit, dipasang semua alat, nggak bisa wudu, apalagi mandi, nggak bisa tayamum, ruangan itu steril. Maka tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, apalagi mandi. Sementara dia buang air di sana. Badannya penuh najis, nggak maksimal dibersihin, nggak, tetap ada najisnya, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Sholatlah walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan inilah kata Syekh Al-Utsaimin musibah besar. Kaum muslimin banyak berpendirian atau memberi fatwa yang salah. Wah, saya nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, ini najis semua. Akhirnya nggak sholat. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak sholat berhari-hari. Itu musibah besar. Yang gugur dari dia kewajiban memenuhi syarat sah sholat, bukan menggugurkan kewajiban sholat. Enggak. Sholatnya tetap wajib dalam keadaan bagaimanapun, ya. Seperti itu. Jadi yang tadi juga umpamanya boson terus-terusan, wah saya percuma sholat, oke, batal terus, akhirnya nggak sholat, salah. Kewajiban sholatnya tidak gugur, yang gugurlah kewajiban suci ketika sholat itu gugur. Sholatlah walaupun batal terus, ya, nggak apa-apa. Bagaimana membawa mushaf dalam tas ketika masuk toilet? Apakah mushaf Qur'annya dikeluarin atau ikut di dalam tas? Kalau bisa ditunda di luar, tunda di luar. Titip ke kawan, maaf saya mau ke WC, ini ada mushaf, ya. Tapi kalau nggak ada kawan atau di sana rawan, sedikit saja meleng hilang. Termasuk mushaf Al-Quran, karena mushaf bisa dijual apa tidak? Bisa. Orang mencuri bukan untuk dibaca,
tapi untuk dijual umpamanya, maka boleh dibawa ke WC tapi tertutup di dalam tas. Sampai-sampai para ulama menyatakan kalau di cincin ada tulisan lafaz umpamanya Muhammad alaihissalatu wassalam, atau ada digrafir tulisan ayat Al-Quran atau lafaz Allah atau yang sejenisnya, dibawa ke WC maka tutup, masukkan ke dalam mulut, jangan ditelan, tapi asal tidak nampak selama di dalam WC ya. Kalau dalam HP kan ada aplikasi Al-Quran ya, jangan dibuka dalam keadaan membuka aplikasi Quran dibawa ke WC, nggak boleh. Tutup dulu aplikasinya, dalam screen kita jangan nampak ada tulisan ayat Al-Quran, baru dibawa ke WC. Bagaimana hukumnya jika diajarin orang tua ngaji ke ustaz yang akidah dan manhajnya kita tidak ketahui? Pastikan dulu dan cari ustaz yang akidah manhajnya sudah kita yakini benarnya ya. Bagaimana cara hikmah untuk mendakwahi mereka? Ya, sesuaikan dengan karakter mereka. Ada yang berkarakter ingin langsung, ada yang berkarakter ingin tidak langsung, bisa dengan berbagai cara ya. Setel radio di rumah terdengar oleh kita, terdengar oleh orang tua ya, biar mereka juga dengar. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah bagi mereka. Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan barang-barang dari keluarga kawan yang mengadakan acara yang tidak disyariatkan? Di sini disebut acaranya apa, tapi tidak saya baca. Kawan tersebut telah meninggal. Kok telah meninggal tapi bisa ngasih barang? Keluarganya kali ya. Kemudian menitipkan kepada anak barang-barang lain untuk diberikan kepada kawan lain. Ya, pertama, acara yang secara syar'i tidak dibolehkan untuk dihadiri. Itu tidak mencakup bahwa makanan atau barang yang berasal dari sana juga haram, tidak. Selama barangnya halal, makanannya halal, halal untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Umpamanya orang melakukan acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita nggak hadir, tapi kita dikirim makanan, dikirim barang, dikirim apa saja yang berasal dari keluarga dari acara itu, maka boleh kita terima. Barang itu halal, makanan itu halal selama makanannya halal, kecuali kalau haram, minuman keras, daging babi ya jangan. Tapi kalau makanannya halal, terima, dibolehkan. Dalilnya adalah dikutip oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Tahqiq Kitab Tauhid, bahwa Rasul SAW mengambil uang dan makanan yang disajikan oleh orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Kan sok nyuguh ya, ada uang, ada makanan. Oleh Nabi SAW dimakan, diambil. Makanannya dibagi-bagi kepada para sahabat, uangnya dibagi dan dipakai membayar sahabat yang punya hutang. Menunjukkan uangnya ataupun makanannya halal. Tidak apa-apa, dibolehkan. Jadi acara yang diharamkan secara syar'i tidak berkonsekuensi haram juga makanan yang berasal dari acara itu, enggak ya. Dibolehkan. Sekarang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya hanya hitungan jam. Safar dihitung dari jarak atau waktu tempuh? Dari urf, bukan jarak, bukan waktu tempuh.
Uruf itu kesepakatan orang di tempat kita tinggal. Tanya orang Bandung, kalau ke Jakarta safar apa enggak? Semua menyatakan ya safar, ya safar. Walaupun ada 1-2 orang dari Bandung ke Jakarta itu cuma setengah jam. Pakai apa? Pakai pesawat, ya. Baru aja umpamanya pesawat itu take off, baru kita beres masang seat belt umpamanya ya, baru sudah siap-siap mendarat lagi. Cuma 20 menit. Capek enggak? Enggak capek. Enggak sempat tidur acan. Datang aja ke Jakarta. Tidak lelah, tidak capek, dan hanya sebentar, hanya setengah jam, hanya 20 menit. Apakah safar? Tidak dilihat dari itunya, tapi dilihat dari kesepakatan mayoritas penduduk Bandung. Bila ke Jakarta terhitung safar apa? Kalau kata mereka, ya safar. Walaupun kita hanya 20 menit. Coba dari sini ke Malaysia atau ke Singapura mungkin cuma 1 jam. Pakai pesawat, begitu naik kita tidur, pas bangun sudah mendarat lagi. Nggak kerasa apa-apa. Apakah safar apa tidak? Ya safar. Tidak dilihat dari waktu perjalanan, lama sedikit, lama atau sebentarnya, nyaman atau tidaknya, berapa ongkos yang dikeluarkan, enggak. Jaraknya berapa, enggak. Tapi dilihat dari kesepakatan penduduk di tempat kita tinggal, ya. Pak Ustaz, seorang ahli ilmu kapan dikatakan tidak layak diambil ilmunya? Meskipun pemahaman akidahnya tidak keluar dari manhaj salaf dengan ijma yang disepakati ahlus sunnah dalam masalah usul, namun terjadi perbedaan dalam masalah furu. Gak masalah, furu itu pasti berbeda. Jangankan kita, ulama madhab yang 4 beda dalam masalah furu. Kadang-kadang bedanya kontradiktif. Kata yang satu sunnah, kata yang satu bid'ah. Imam Syafi'i menyatakan qunut subuh sunnah. Imam Ahmad muridnya menyatakan qunut subuh itu bid'ah. Bid'ah dan sunnah itu musuh gerot. Gak masalah. Berbeda dalam masalah furu gak apa-apa. Tapi akidah mereka, manhaj mereka sama. Ya, hanya berbeda masalah furu. Nggak boleh saling tahdzir hanya karena berbeda dalam masalah furu. Ya, dibolehkan, tidak apa-apa. Nah, adapun yang menjadi ukuran apa ustadz itu layak diambil ilmunya atau tidak, ada rekomendasi dari sesama yang berilmu. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang begini. Ada orang yang belajar ilmu tapi tidak talaqi. Talaqi itu tidak tidak ada silsilah mata rantai dengan guru-guru di atasnya. Dia hanya belajar di perguruan tinggi Islam, sudah. Setelah itu ilmunya memadai lalu ngajar. Apa kekurangannya? Adab. Dia tidak tersibuk. Kalau orang belajar mulazamah dengan ahli ilmu, dengan ulama, mulazamah, hadir dalam pengajian bertahun-tahun. Orang itu akan belajar adab. Orang itu akan belajar juga etika. Selain ilmu yang diserap, maka dia akan menyerap adab dari gurunya. Ketika berbicara, ketika menerangkan, ketika menyampaikan, ketika ada kasus, dia akan menyerap adab gurunya. Adapun orang yang tidak mulazamah seperti itu, dia berilmu di perguruan tinggi, ya, dari guru-guru yang berbeda beragam, tapi dia bisa memilih ini yang benar, itu yang keliru ditinggalkan, yang ini diambil. Lalu dia dakwah, maka akan berbeda, dia akan liar. Karena dia tidak menyerap adab dari gurunya, ya. Seperti itu biasanya. Nah, jadi ada nggak rekomendasi dari orang-orang yang sesama berilmu?
Kalau ada akidahnya, manhajnya dan adabnya, maka silakan. Ada akidahnya, manhajnya, ilmunya memadai, tapi akhlaknya, adabnya luar biasa kasar ketika memberikan penjelasan, kata-kata kasar keluar. Dia berilmu, dia manhajnya lurus, akidahnya benar, tapi adabnya, walaupun berilmu, akidah, manhajnya benar, tapi madarat kepada dakwah jangan. Nanti kita akan menyerap kekasaran adab dia. Nanti akhlak kita juga nyebelin di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita tanfir, bukan tabsyir. Tanfir itu membuat orang lari dari dakwah. Isinya benar, tapi cara menyampaikannya bikin nyelekit ke hati. Orang lari dari kebenaran. Nah, itu ada nggak ustadz yang seperti itu? Ada. Jadi tidak sekedar ilmu, akidah dan manhaj, tapi adab. Makanya para ulama zaman dahulu lebih mendahulukan belajar adab daripada ilmu. Murid Imam Ahmad sekali ngaji lebih dari 20.000 orang, hanya segelintir orang yang menulis membawa catatan. Selebihnya kami mempelajari adab yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jika ada teman non-muslim ingin mengenal Islam lebih dalam sebelum ia menjadi mu'alaf, apa sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu? Enggak, kita langsung ajak ke Islam. Syahadat dulu. Setelah syahadat baru ajarkan. Jangan sampai antum kalau mau masuk Islam pelajari dululah biar yakin. Dalam proses mempelajari belum Islam sudah mati, gawat. Demikian juga dalam umpamanya acara pengislaman seorang. Banyak orang yang sebelum mengislam pun ditanya dulu apa alasannya, ya, bagaimana kisah sampai mau masuk Islam. Lama sejam, nanti keburu mati gimana? Islamkan dulu, cepet-cepet, syahadatkan dulu. Dahulukan dulu syahadat. Setelah syahadat, setelah dia masuk Islam, silakan. Mau tanya alasannya apa, mau tanya pengalaman dia, pengalaman spiritual, silakan. Islamkan dulu. Nanti khawatir ketika ditanya dia berubah pikiran. Ribet mau masuk Islam tuh banyak pertanyaan kayak diinterogasi, nggak jadi ya. Nanti gimana kalau begitu? Ya, segera Islamkan. Jangan ditanya dulu. Setelah Islam, ya silakan kalau mau tanya kalau ada waktu. Kalau enggak ya udah. Jangan sampai pas diislamkan, udah Islam, setelah itu bubar. Orang-orang minta, pengislaman teh seru, nggak ada nangisnya kan begitu ya? Bukan serunya, bukan nangisnya, segera dia Islamkan. Khawatir berubah pikiran, khawatir keburu mati mendatangi dia sebelum dia bersyahadat, ya. Makanya kalau saya, tolong ini Ustadz ada yang mau Islam, segera syahadatkan dulu, jangan tanya apa-apa dulu. Setelah syahadat silakan tanya, ya. Kalau umpamanya masih ada waktu, kalau umpamanya nggak ada waktu ya sudah bubar. Jangan pedulikan komentar orang, nggak lucu itu mas syahadat, nggak menyentuh, biarkan. Bukan menyentuhnya, tapi segera Islamkan orang itu, ya. Apa yang harus Anda lakukan? Ini sama tulisannya. Lewat dulu. Satu orang satu pertanyaan dulu. Bagaimana cara menancapkan amalan dan perbuatan dalam bentuk nyata? Ya amalkan. Jika tidak sekedar diomongkan, amalkan ya. Terkadang anak suka berat untuk melakukan jenis amalan dan perbuatan itu. Kurang termotivasi, coba pelajari keutamaan dari amal itu. Begitu tahu keutamaannya besar, kita termotivasi ya. Mungkin itu. Terus gaul dengan kawan-kawan yang sudah mengamalkan itu. Dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang lalai. Ustaz, saya minta kiat-kiat motivasi berbuat baik kepada orang tua. Terkadang saya malas bantu-bantu beres-beres. Orang yang melalaikan membantu orang tua karena kurang termotivasi.
Kenapa? Karena tidak tahu agungnya menyenangkan orang tua. Berbuat baik ke orang tua itu level kedua setelah tauhid. Allah perintahkan lu tauhid, yang kedua baru berbuat baik ke orang tua. Sebaliknya dosa terbesar syirik, dosa terbesar kedua durhaka kepada orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan tauhid. Allah juga berfirman dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayil masir. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin bertambah lemah dan menyusui sampai menyapi 2 tahun. Jadi setelah diceritakan perjalanan hidup manusia, Allah menyatakan anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan kepada orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, bersyukur kepada orang tua dengan berbuat baik kepada orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Ayat ini pendek tapi menceritakan perjalanan hidup manusia secara lengkap. Ya, mulai dari alam kandungan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya dalam keadaan mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin bertambah lemah. Ini menceritakan kehidupan manusia dalam rahim ibu. Berawal lahir, wa fisaluhu fi amain, terus menyapi setelah menyusui 2 tahun. Itu sudah lahir. Ketika lahir hidup di dunia ada 2 tugas, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. 2 tugasnya. Sudah, kalau 2 tugas ini dilaksanakan, terlaksana seluruh tugas pokok kita. Bersyukur kepada Allah dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dan bersyukur kepada orang tua dengan berbakti kepada orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Mati sudah. Ini perjalanan lengkap manusia dalam 1 ayat. Dan ternyata tugas yang disebut 2, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, ayat yang senada dengan itu banyak. Dan ini menunjukkan berbakti kepada orang tua keagungannya 1 level di bawah tauhid. Tauhid nomor 1, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena itulah maka dosa terbesar yang pertama syirik, dosa terbesar kedua menyakiti orang tua. Berkata Rasul SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua. Ya, jadi menyakitinya dosanya besar, 1 level di bawah syirik. Berbakti kepada orang tua keutamanya seagung-agungnya keutamaan di bawah tauhid. Makanya jangan abaikan menyenangkan orang tua. Umpamanya, Neng, Ujang, tolong beliin terasi ke warung. Langsung, mana Bu? Kita merespon dengan ekspresi wajah yang cerah dan semangat. Ibunya senang nggak lihat? Senang. Jangan sampai masa cadaran beli terasi. Nggak ada urusan cadaran dengan terasi. Masa berjenggot cingkrang beli terasi, nggak ada masalah, nggak ada kaitan antara cingkrang jenggot dengan terasi. Ya, ini birrul walidain. Jangan malu untuk melakukan perintah ibu. Tolong tuh pel di ini hujan pel rujit ninggalin oge. Rujit itu apa ya? Geuleuh. Kurang nyaman. Jangan dibantu, masakan saya cadaran Bu, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, masa ngepel? Nggak boleh berkaos kaki, berkaos tangan, bercadar dijadikan alasan nggak mau ngepel di luar. Tunjukkan ke orang, ini nggak halangan, ini nggak menjadi kendala. Jangan sampai
menjadi akhwat bercadar ingin diperlakukan seperti putri, dibedakan dari yang lain, nggak boleh. Tuh si adik aja lah yang nggak bercadar suruh ngepel, nggak boleh. Tunjukkan cadar ini tidak menjadi penghalang untuk apapun, ya. Jadi nanti orang-orang itu tidak kesannya kamu jangan kalau mau punya istri jangan yang bercadar ya, manja nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi begitu kesannya. Nggak mau keluar di kamar aja terus, nggak pernah keluar-luar. Hanya dengan alasan di luar kamarnya ada kakak ipar, adik ipar. Keluar pakai cadar, bantu mertuanya. Bu masak apa? Saya bantu. Bu apa yang harus saya sik-sik, bawang apa cabai gitu ya. Kata ibunya, biar masak mas saya, kamu mah nggak enak. Kamu mah ngepel aja di luar. Oh siap bu, ambil ember. Ya, itu jadi contoh. Jangan sampai sekali lagi akhwat, sadar jangan dijadikan kendala untuk birrul walidain, untuk bekerja, untuk beres-beres di rumah. Walaupun ada orang laki-laki di rumah itu yang bukan mahram, umpamanya serumah sama orang tua, atau lagi kunjungan ke mertua, di sana ada adik ipar, ada kakak ipar, tunjukkan cadar nggak menjadi penghalang. Ya, yang tidak boleh yang ngobrol canda sama adik ipar, kakak ipar, ya itu nggak boleh. Karena itu bukan mahram, bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau umpama bekerja, menyapu, ngepel, masak, jangan jadi alasan untuk tidak menolong mertua selama di sana ya. Timbulkan atau buat bikin kesan yang bagus tentang akhwat bercadar. Terakhir ya. Susah-susah Ustaz, apakah memakan uang hasil riba bisa mengakibatkan doa tidak dikabul? Iya. Ada innar rajul yutilus safar as'af ya. Ada orang yang banyak safar. Dia dekil and the kucel, dekil dan kucel. Ya muddu yadaihi, rafa yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit lalu berkata ya Rabb ya Rabb. Wa malbasu wa ta'amu haramun, ya, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun. Kaifa yustajabulah? Tapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Padahal dia memiliki beberapa faktor penunjang dikabulkannya doa. Dia safar, dia menderita dekil dan kucul, dia mengangkat kedua tangan dalam berdoa, termasuk faktor penunjang dikabulkannya doa. Tapi karena haram tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Bagaimana dengan anak yang masih bergantung kepada orang tua yang bekerja di lembaga riba? Kalau orang tua bekerja di bank, di asuransi, di pajak, bagaimana sikap anak? Pertama, kalau anak mampu mandiri, mandirilah, ya, dan kasih orang tua. Kalau nggak mampu, masih subsidi total, ambil hanya sebatas keperluan pokok dan tidak berlebih. Karena dia di luar kemampuan dia, ya. Jadi ambil sebatas kebutuhan pokok. Ini fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau ditanya oleh seorang yang ayahnya kerja di perpajakan. Dibolehkan tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa di Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.